Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi daraini amin. Kajian kita yang ke-14 ini kemarin, bahwa ketika kita jadi pemimpin, kita mengangkat pembantu-pembantunya atau pejabat-pejabatnya itu dengan 3 model. 3 model ini, yang pertama, model yang pertama itu orang yang kita angkat memang dia ngelamar. Orang itu ngelamar ke kita, minta untuk diangkat jadi menteri misalnya. Kita nggak terlalu tahu dia kayak apa. Hal yang model kayak gini, model yang seperti ini itu dulu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melakukan ini dalam Al-Quran, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan di negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi model yang semacam ini, ngangkat pejabat karena orang itu ngelamar untuk jadi pejabat. Model yang kedua itu model referensi. Model referensi itu orang lain mengatakan bahwa orang itu cocok untuk jadi menteri kesehatan misalnya. Orang ini cocok untuk jadi menteri ekonomi. Orang ini cocok untuk jadi menteri BUMN. Nah, referensi seperti itu digambarkan dalam Al-Quran. Seorang perempuan, 2 perempuan menjadi garantor referensi dalam urusannya Nabi Musa kepada bapaknya dalam urusannya Nabi Musa. Dalam Al-Quran disampaikan, ya abatistakjirhu inna khaira man istakjarta ladzi al-qawiyul amin. Ya abatistakjirhu inna khaira man istakjarta al-qawiyul amin. Ini. Nah, itu yang referensi. Salah seorang wanita itu berkata, bapakku, gitu, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
itu model pengangkatan pejabat nomor 2. Jadi dikasih referensi oleh orang. Nomor 3, kita tahu sendiri, paham sendiri. Orang ini baik, orang ini nggak baik, gitu. Walaupun ada orang minta, tapi orang ini dianggap nggak mampu, nggak cocok. Itu contohnya dalam hadis, ya Aba Dzarin innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Ngerti, walaupun sahabat Abu Dzarin minta untuk jadi pejabat, Rasulullah menyampaikan, ya Aba Dzarin innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Wahai Aba Dzarin, Anda itu lemah. Anda itu lemah. Nah, kalau orang lemah nggak mungkin, dan sementara jabatan itu amanah, Anda nggak mampu di situ. Itu kata Rasulullah. Nah, model yang ketiga. Jadi ketika model yang ketiga kayak gini, kita yang mengangkat memang udah tahu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 digabung jadi 1, ya bisa saja. Sekarang teorinya kayak gitu. Dites dulu, itu dulu, suruh daftar dulu, dites. Ya memang kayak gitu juga nggak apa-apa. Itu yang penting, mengangkat seseorang untuk membantu kita. Siapa saja yang membantu kita itu, yang penting ahlul amri hum ahlul kafa'ah wal amanah. Intinya itu. Mau ngangkat pejabat itu siapa? Intinya ahlul amri hum ahlul kafa'ati wal amanati. Wal amanah. Nah, yaitu orang yang memang cakep, efisien, amanah. Nah, kalau kita orang Islam ngangkat menterinya non muslim, boleh enggak? Kita negara seperti ini atau negara Islam, ngangkat menterinya, ya Kapolrinya misalnya, Kapolrinya dari non muslim, atau apanya itu, gubernurnya dari non muslim, atau panglimanya dari non muslim, atau menteri ekonominya dari non muslim, boleh enggak? Ya jawabnya boleh-boleh saja. Karena apa kok boleh-boleh saja? Rasulullah juga pernah melakukan. Wa nulahidhu anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam fi rihlatil hijrati istajara dalilan ghairu muslimin ma'rufan bi kafaatihi wa amanatihi. Rasulullah pernah mengangkat seorang guide untuk menuju ke Madinah. Jalan gurun pasirnya kita nggak bisa memahami. Ternyata ada orang non muslim yang dianggap ma'rufan bi kafaatihi wa amanatihi. Orang itu terkenal, orangnya cakap, dan orangnya amanah, pinter, amanah. Lalu Rasulullah mengangkat itu menjadi dalilan, menjadi guide
walam ya'tamid ala ahadin minas sahabatil kiram. Padahal Rasulullah dengan para sahabatnya, yang sahabatnya di antara mereka juga pasti sudah ada yang tahu jalan itu, tapi Rasulullah tidak bergantung hanya pada sahabatnya saja. Nah, itu menunjukkan ketika kita mempunyai suatu program untuk melakukan sesuatu hal yang besar yang ingin kita capai, dan ternyata yang dianggap bisa untuk mencapainya dengan cepat itu non muslim, kemudian kita angkat jadi menteri, boleh-boleh saja. Nah, itu pernah terjadi begitu. Yang penting, yang terpenting mau muslim atau non muslim itu ma'rufan bikafaatihi wa amanatihi. Jelas orang itu mampu, itu intinya. Cakap, mampu, amanah, itu intinya mengangkat jabatan. Wala syakka nabaduhum kana ala diroyatin bidara bisohra wa masalikiha ala anna faq al-kafa'ah waladhi qadama ad-dalil ghair muslim alaihim, bahwa yang di sini intinya adalah ketika kita lagi membutuhkan kafaahnya, kecakapannya, kepandaiannya, keilmuannya, dan yang semacam ini pula dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi istikhdami ba'di kutabi baitil mal wa kutabi dawawir. Sahabat Umar bin Khattab juga melakukan ketika mengangkat non muslim sebagai auditor, sebagai penulis baitil mal atau akuntan baitil mal. Ini dilakukan. Jadi kita misalnya kok jadi presiden, mau ngangkat menteri non muslim, mau ngangkat kapolri non muslim, mau mengangkat panglima non muslim, ya boleh-boleh saja. Ini kajian kemarin yang ke-14, kajian kita hari ini kajian yang ke-15, melanjutkan ma'adururati idraki anal mas'uliyah takalif qabla an takuna tashrif. Anal mas'uliyah taklifun qabla an takuna tashrifan. Ma'adururati idrak, dengan perlu waspada atau keharusan waspada. Ma'adururati idrakin, dengan keharusan waspada bahwa anal mas'uliyah taklifun qabla an takuna tashrifan. Anal mas'uliyah, sesungguhnya tanggung jawab itu taklifun adalah penugasan. Tanggung jawab adalah penugasan qabla antakuna, sebelum menjadi itu tashrifan, menjadi kehormatan. Jadi kalau Anda ingin jadi pejabat, yang dilihat jangan tasrifannya dulu, tapi yang dilihat dan dipikirkan adalah taklifnya dulu. Taklif, at-taklif qabla tasrif.
tanggung jawab, sebuah tanggung jawab jadi jabatan, mendapatkan jabatan itu karena taklif dulu, bukan tasrif. Di otak kita itu kalau ingin jabatan menteri rata-rata karena tasrif dulu, bukan taklif dulu. Apa itu tasrif? Yang dibayangkan oleh orang ingin jadi menteri, jadi pejabat itu kemuliaannya dulu. Oh, nanti hebat, dilayani, punya asisten, dikawal dengan duit-duit tentara. Orang membayangkan mulianya dulu, kehebatannya dulu. Nah, padahal kalau mau jadi pejabat yang dibayangkan jangan tasrifnya dulu, jangan kemuliaannya, kenyamanannya, keenakannya jadi pejabat. Yang dibayangkan awalnya itu taklif dulu. Nah, taklif itu adalah penugasannya dulu, kayak apa, berat, ringan. Yang dipikirkan tugasnya dulu, bukan mulianya dulu. Tapi rata-rata orang nguber jadi jabatan yang dipikirkan karena mulianya dulu setelah dapat jabatan itu. Padahal yang hendaknya Anda pikirkan adalah tugasnya dulu, taklifnya dulu. Anal mas'uliyah, sesungguhnya tanggung jawab itu taklifun, tugas, qobla antakuna, sebelum Anda jadi itu tasrifan, mulia. Jadi taklif qobla tasrif. Waman, dan barang siapa nadhoro, yang melihat siapa man ilaiha, pada mas'uliyah, nadhro tasrif, dengan melihat kehormatannya, fakot saja, mutasyauqon, dengan hanya merindukan atau menantikan, ilaiha, pada mas'uliyah, mutlakon, secara mutlak, lah pada mas'uliyah, walau bi isyrafin nafsin, walaupun menantikannya dengan cara kemuliaan jiwa, waliban, pada umumnya, ma, sesuatu, tujrifuhu, ma tujrifuhu, sesuatu, tujrifuhu, yang menghanyutkan pada ma, apa, mazalifuha, jebakannya mas'uliyah, wa tabi'atuha, dan tanggung jawabnya mas'uliyah. Jadi kalau orang hanya menginginkan sebuah jabatan karena dia itu yang dilihatnya karena kemuliaannya, itu ketika orang melihat karena kemuliaannya sebuah jabatan, nah disinilah orang itu rata-rata kena jebakan. Itu jebakan yang mematikan. Matu jerifuhu, mazalikuha, watabiatuha. Kena jebakan dan kena konsekuensi. Jebakannya apa? Karena mendapatkan kayak yang dicita-citakan, yang dicari adalah kehebatan, kewibawaan. Itu merasa nanti kalau nggak hebat, udah banyak itu. Coba bayangkan yang tadinya merasa hebat-hebat, kemudian sekarang masuk di pesantrennya KPK itu. Nah, itu namanya orang kena jebak, kejebak. Karena niatnya itu yang diawali itu isyraf dulu, tasrif dulu. Nah, karena tasrif kayak gitu. Wa man akhadha, barang siapa yang mengambilnya, mengambil jabatan mas'uliyah, bihaqiya, dengan haknya, makhudhat taklifi, maksudnya mengambil dengan cara
melihat penugasannya, tugas secara tugas, au ma'khudar risalah, atau mengambil dengan secara risalah, falau maka bagi man fiya di dalam mas'uliyah itminallahi azza wa jal dari Allah Ta'ala aunun, maka falahu fiha minallahi aunun, pertolongan. Jadi kalau Anda niatnya jadi pejabat itu karena tugas, bukan karena kemuliaannya, Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya kalau ada orang tuh menjadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi kapolri, jadi gubernur, itu karena tugas, karena taklif, bukan karena tasyrif. Itu Allah akan menolongnya. Aunun. Wa fi hadza yaqulu nabiyuna, dalam kasus ini yaqulu berkata siapa nabiyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah bilang, Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, janganlah engkau minta jabatan, jangan engkau minta kekuasaan. La tas'al al-imarah, janganlah engkau minta kekuasaan. Wa innaka, sesungguhnya Anda wahai Abdurrahman bin Samurah, in u'titaha, apabila engkau diberi kekuatan, apabila engkau diberi kekuasaan, imarah, kekuasaan, min ghairi mas'alatin, dari tanpa meminta, tapi memang dikasih kekuasaan itu tanpa meminta, wa inta 'alaiha, niscaya Allah akan menolongnya. Wa inta, maka akan menolong padamu siapa Allah, 'alaiha, atas jabatannya, atas imarah, 'alaiha, atas imarah. Wa in u'titaha, dan apabila Anda dikasih imarah, jabatan, an mas'alatin, dari minta-minta, kalau Anda dikasih jabatan karena Anda minta-minta, maka wukilta ilaiha, maka wukilta ilaiha, akan dibiarkan siapa Anda, akan dibiarkan siapa Anda ilaiha, pada imarah. Jadi betapapun tadi di depan ada 3 model cara mendapatkan jabatan, dan tiga-tiganya itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin jabatan itu bukan karena minta-minta, bukan kita yang minta-minta kemudian kita dikasih jabatannya, nah itu jabatan yang paling afdol dan paling baik. Karena jika kita tidak karena minta-minta kok dapat itu, dapat jabatan itu, nah itu Allah akan menolongnya. Nah tapi karena ketika kita dapat jabatan itu karena kita minta-minta untuk sampai dapat jabatan itu kata Rasulullah menyampaikan di Abdurrahman bin Samurah ini, jangan lakukan seperti itu. Latas al-imarah
fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin wa in ta'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau Anda dapat jabatan dari minta-minta, itu Anda akan dibiarkan oleh Allah kalau ada persoalan apa saja. Tapi kalau mendapatkannya jabatan karena nggak minta-minta, ditolong oleh Allah. Karena tidak menjadi berat pada orang itu kalau tidak minta-minta jabatan itu. Nah, terus pertanyaannya, apakah minta jabatan nggak boleh? Ya, minta jabatan ya boleh-boleh saja. Tapi syaratnya bukan di permintaannya itu, syaratnya itu di kafaah. Kafaah, khubro, amanah, kudroh, anil qiyam. Itu intinya jabatan. Ala anna amrul mas'uliyati, sesungguhnya hal-hal urusannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya ta'adumu menjadi lebih besar bita'adumil muhimmati al-muhimmah, dengan lebih besar dan lebih penting, alati tuwakilu ila kulli mas'ulin, yang dipercayakan pada setiap pejabat. Tanggung jawab itu akan tambah besar, lebih besar. Tanggung jawab atas sesuatu itu tergantung pada tanggung jawabnya, tergantung pada yang dipercayakannya. Alati tuwakilu ila kulli mas'ulin, yang dipercayakan nilainya 10 ya tanggung jawabnya 10, yang dipercayakan nilainya 1 miliar anggarannya ya tanggung jawabnya 1 miliar, yang dipercayakan anggarannya 100 triliun nanti diaudit oleh malaikat juga 1 triliun gitu, diaudit oleh malaikat, diaudit. Nanti di dunia diaudit, di akhirat diaudit. Itu mas'ul. Fakullamat tasa'ani taqul mas'uliyah tatlubu muwasofatin khosoh ahamuha al-kafa'ah wal kifayah wal khubro wal amanah wal khudroh alal qiyam. Fakullamat tasa'a, dan ketika menjadi luas, itasa'a menjadi luas, apa nitokul mas'uliyati, cakupan tanggung jawabnya. Ketika cakupan tanggung jawabnya menjadi luas, tatlubu muwasifatin khosoh, tatlubu maka memerlukan muwasofatin khosoh, akan spesifikasi khusus. Muwasofatin khosoh akan spesifikasi khusus, ahamuha yang paling penting. Jadi kalau tanggung jawabnya itu tambah besar, nitokul mas'uliyah
juga tambah besar, wilayahnya itu wilayah tanggung jawabnya tambah besar, ittasa'a tambah meluas, tatelubu atau tutelabu muasofatin khosoh, maka Anda diberikan tanggung jawab dan dimintai muasofatin khosoh untuk hal-hal yang secara spesifik. Nah, secara spesifiknya apa yang paling penting? Yang pertama, al-kafa'ah, cakap dan efisien, kafa'ah. Wal kifayah, dan nomor 2 kifayah, kecukupan. Orang yang pandai mengatur anggaran, 1 miliar ya 1 miliar, 1 triliun 1 triliun, tidak memubazirkan anggaran, juga tidak menyanyiakan anggaran. Orang kalau nggak kafa'ah, suruh beli barang, ada 3 model barang, satu barang itu harganya 1 miliar, nomor 2 harganya 1,1 miliar, nomor 3 harganya 1,5 miliar. Orang kalau nggak kafa'ah, di otaknya itu hanya untuk efisiensi, kita ambil yang harganya 1 miliar saja, misalnya kayak gitu. Nah, belum tentu yang paling murah itu kemudian efisien, belum tentu. Wong yang paling murah mesinnya digunakan cuma umurnya 1 tahun, yang 1 miliar 100 lebihannya 100 itu umurnya digunakan 5 tahun. Umur mesinnya ya kita pilih yang walau mahal sedikit nggak apa-apa, tapi lebih efisien. Itu seperti pendapat saya, kita beli bensin yang biasa namanya bensin apa itu? Premium ya. Yang di atas itu saya biasanya ngisinya pakai Pertamax, harganya lebih mahal Pertamax, tapi bagi saya melihat lebih efisien Pertamax. Di Pertamax ada 2 efisiensi, apa? 1, mesinnya menjadi awet karena produk bensinnya lebih bagus. Nomor 2, lebih efisien, jatuhnya lebih murah dalam jangkauan jauh dekatnya, jadi murah itu dibanding bensin. Nah, itulah orang yang mempunyai, yang bisa menghitung seperti itu disebut kafa'ah, wal khubro dan pengalaman, wal amanah dan amanah, wal qudrah dan mampu, halal qiyam untuk melaksanakan bimuhami tilkal mas'uliyah, dengan keterampilan atas tanggung jawab itu, watabiatuha dan tanggung jawab setelahnya. Tanggung jawab setelahnya. Atau
konsekuensinya. Tanggung jawab setelahnya, konsekuensinya. Itu yakun, sehingga ada fakulu insanin, setiap manusia itu mas'ulan, mempunyai tanggung jawab amama nafsi, di depan dirinya sendiri. Setiap orang mempunyai tanggung jawab di depan dirinya sendiri, wa amanah an-nasi, dan di depan manusia, wa amamallahi, dan di depan Allah, amma dari hal-hal walahu iyahu yang telah ia percayakan. Ahafadho, adakah orang itu menjaga pada mas'uliyahnya, tanggung jawabnya, amtoya, atau menyia-nyiakan pada tanggung jawabnya. Jadi intinya jabatan itu Anda ambil atau tidak ambil, Anda mau mengangkat siapa saja, itu orang akan dijadikan jabatan itu harus mempunyai satu al-kafaah. Intinya dia cakap, pinter, pandai, efisien. Nomor dua, al-kifayah. Orang itu harus kifayah, cukup. Ini ada budget segini untuk segini, ini budget segini untuk segini. Itu wal khubroh, dan khubroh, pengalaman. Jadi nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi. Wal amanah, dan amanah, trust, bisa dipercaya, trust. Tapi juga yang terpenting lagi, wal qudroh ala qiyam, bisa melakukan tugas itu. Amanah-amanah tok nggak bisa melakukan tugasnya, nggak akan jadi apa-apa. Nah, maka cari orang itu yang kafaah, kifayah, khubroh, dan amanah, tapi juga wal qudratu ala qiyam, bisa melakukannya. Terus mas'uliyah wa tabi'atuha, sebagaimana ini tanggung jawab ini dilakukan amaman nas, di depan manusia juga tanggung jawab, di depan dirinya sendiri tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya ini gak hanya tanggung jawab di depan manusia yang diaudit. Kalau uang negara yang audit BPK, itu bukan itu saja, tapi tanggung jawab di depan kita sendiri, dan tanggung jawab di depan manusia, tanggung jawab di depan Allah. Nah, kita menyanyiakan tanggung jawab itu apa tidak? Ahafadho amtoya, apakah kita bisa menjaga tanggung jawab itu, atau kita menyanyiakan tanggung jawab itu? Maka haitsu yaqul Nabi Yunus, sebagaimana Nabi kita berkata sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, wa rajulu ra'in fi ahlih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wal mar'atu ra'iyatun min baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi karena itu adalah sebagai tanggung jawab, tidak sekedar di depan dirinya sendiri dan di depan manusia, tapi tanggung jawab pada Allah yang gak kelihatan mata, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, kullukum, semua kalian itu ra'in, pemimpin,
Kullukum ra'in, semua kalian itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan semua kalian bertanggung jawab ala ra'iyati, atas yang dipimpinnya. Al imamu, imam pimpinan itu ra'in pemimpin, wa mas'ulun, dan bertanggung jawab an ra'iyati, atas pemimpinannya. Warajulu, dan bermula seorang laki-laki itu ra'in pemimpin fi ahlihi, pada keluarganya. Wahwa bermula rajul itu mas'ulun, dimintain tanggung jawab, bertanggung jawab an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Wal mar'atu, bermula perempuan itu ra'iyatun pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Seorang istri pemimpin, ngurusi tanggung jawab rumahnya. Wa mas'uliyatun, dan bertanggung jawab an ra'iyatiha, atas kepemimpinannya perempuan mar'ah. Wal khadimu, pembantu-pembantu juga ra'in, itu ra'in pemimpin fimali sayyidihi, untuk mengurus harta bosnya, harta tuannya. Wa mas'ulun, dan tanggung jawab an ra'iyati, atas kepemimpinannya. Qala, berkata, wahasibtu angkot kola, wahasibtu angkot kola, wahasibtu, dan aku dihisab. Selain bertanggung jawab pada dirinya, bertanggung jawab pada orang lain, bertanggung jawab pada Allah, dan dihisab. Angkot kola warajulu ra'in fi mali abi, seorang laki-laki tanggung jawab fi mali abi, dalam harta bapaknya. Wa mas'ulun, dan tanggung jawab ra'in memimpin fi mali abi, dalam harta bapaknya. Wa mas'ulun, dan tanggung jawab an ra'iyati, atas kepemimpinannya. Wa kullukum, dan semua kalian itu ra'in, orang yang jadi pemimpin. Wa mas'ulun, dan bertanggung jawab an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innallaha, wa yaqulu, dan berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu sa'ilu kulla ra'in, itu sa'ilu kulla ra'in ammastar'ahu. Allah itu meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin dari hal-hal istar'ahu, yang dimintain tanggung jawab pada ma ahafadho, adakah orang itu bisa menjaganya, amtoyaha, atau tidak, atau menyanyiakannya. Hatta yas'ala rojula an ahli baitihi, hatta yas'ala, sehingga dimintai tanggung jawab, minta tanggung jawab siapa Allah, rojula, kan seorang laki-laki, an ahli baitihi, dari keluarganya. Wala yakhlu aqilun rasyidun min amril mas'uliyah mahma kanat manzilatu fil mujtama, fakullu sasin mas'ulun biqadri istita'atihi wa nitaqu tahammulihi wal mahamal muwakkalah ilaih, wa qad yatarattabu 'alal ihmali fima yadunnuhul ba'du saghiran ma la yahtamilu minad darar. Fakulu sasin wala yakhlu, dan wala yakhlu aqilun rasyidun
tidak pernah sepi, wala yahlu, tidak pernah sepi. Siapa akilun rosyidun, orang yang punya pikir akal rasional, tidak pernah sepi. Siapa akilun rosyidun, orang yang punya akal rasional, tidak pernah sepi min amril mas'uliyah, dari urusan tanggung jawab. Mahmakanat, sekiranya atau apapun, mangzilatuhu, statusnya, mahmakanat mangzilatuhu, apapun statusnya, fil mujtama'i, di masyarakat, apapun statusnya di masyarakat, orang itu punya tanggung jawab. Fakulu saksin, maka bermula tiap-tiap seorang itu mas'ulun, bertanggung jawab, biqadris titoati, atas kemampuannya, wanita kutahamulihi, dan ruang lingkup toleransinya, wanita kutahamulihi, dan ruang lingkup toleransinya, wal mahamu al muwakkalah ilaihi, dan tugas yang diberikan padanya, wal maham al muwakkalah ilaihi, dan tugas yang diberikan padanya. Waqad yatarattabu alal ihmal, kadang-kadang lalai bisa terjadi, alal ihmal, kelalaian bisa terjadi, fima, pada hal-hal, yadunuhu, yang menyangka pada masyapal ba'du, sebagian orang menyangka sohiron, hal yang sangat kecil. Orang kadang bisa tersandung dari hal yang sangat kecil yang dia tidak menyangka, ya tarattibu alal ihmal, dia tidak menyangka sama sekali, malayah tamidu minad doror, yang hal-hal itu tidak mengandung resiko, kata perasaannya. Barang kecil dianggap tidak ada resikonya, tapi ternyata resiko itu bisa menjadi resiko besar. Nah, ini kajian kita pagi hari ini, kajian yang ke-15. Kajian yang ke-15, kita teruskan besok pagi untuk kajian selanjutnya. Walayasiku walayam bagi ayakunal mas'ul ittikalian awer mutabiin wala mutaqokin litafasili jami'il maham al-waqi'ah fi nitaqin mas'uliyatih wa alaina wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.